Kaesang dan Gibran itu sudah pernah dilaporkan ke KPK meskipun laporannya ditolak. Dari sebuah regulasi yang benar dalam sebuah negara demokrasi ada pembatasan. Bebas tapi ada batasnya. Dan situlah dalam konteks karakteristik dari hukum tata negara. Apakah mungkin presiden-presiden ini berkenan duduk sebagai dewan itu? Sementara sih jawaban yang tersedia bagi saya, Pak Jokowi mungkin dengan Pak SBY oke, tapi Ibu Mega belum tentu. Tetap saja lembaga negara yang memang setingkat tetapi taringnya tidak tajam. Ya. 2 kali diangkat jadi wali kota, sekali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden, anaknya jadi wali kota, mantunya dia jadi kota. Nggak kebayang sama kita di ujungnya dia meninggalkan itu partai. DPR merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 yang mengubah Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung DPA. Selain mengubah nama, kedudukan DPA nantinya akan sejajar dengan Presiden. Apakah memungkinkan menjadikan DPA sejajar dengan Presiden tanpa amandemen Undang-Undang Dasar? Apa motif revisi Undang-Undang One Team Press tersebut? Apakah sebagai wadah bagi mantan presiden termasuk Presiden Jokowi yang sebentar lagi akan lengser, atau menjadi ajang bagi-bagi jabatan bagi partai politik? Untuk itu saya Yasmin Muntas mengundang pakar hukum tata negara Profesor Juanda dan pengamat politik Ray Rangkuti dalam Open Minded. Namun sebelum Anda saksikan tayangan kami, jangan lupa untuk mensubscribe dan juga klik lonceng, serta nanti kalau sudah Anda menyaksikan, Anda bisa klik like, comment, and share ya. Ya, terima kasih Bang Ray Rangkuti dan juga Prof Juanda sudah menjadi tamu saya di Open Minded. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di opening, bahwa kita akan membahas perubahan atau revisi Undang-Undang One Team Press menjadi DPA. Jadi DPA nanti akan hidup lagi gitu ya. Dan banyak pihak menganggap bahwa ini sebenarnya adalah lebih politis dibandingkan masalah hukum begitu. Jadi karena di sini ada pengamat politik, jadi saya mempersilakan Bang Ray dulu nih untuk saya akan bertanya ke Bang Ray dulu gitu ya. Anda sendiri melihat apakah perubahan ini betul-betul memang lebih aspek politiknya lebih kuat daripada hukum, dan Anda melihat ini apakah untuk sebagai maintaining power? Ya, menjawab pertanyaan itu kan harus dengan mencari jawaban dulu terhadap urgensi dari perubahan undang-undang ini gitu, atau revisi undang-undang ini. Apa urgensinya? Apa sih targetnya gitu? Dan apa aja yang membuat desain One Team Press itu harus diubah, nama dan strukturnya menjadi DPA gitu. Itu semua harus dilihat dulu. Oke, menurut Anda ini urgent atau tidak? Justru saya tidak mendapatkan penjelasan itu juga dari mereka yang hendak mengubah undang-undang ini. Makanya kan saya mengatakan karena kita juga belum mendapatkan penjelasan yang utuh tentang itu, kita melihat nggak ada urgensinya. Nah, lebih heboh lagi karena yang mengajukan revisi ini adalah anggota DPR yang nggak tahu sebetulnya persoalan yang dialami oleh presiden yang sekarang sehingga bisa mengambil kesimpulan harus kita ubah. Oke, nah itu menarik. Mestinya kan ditanya dulu oleh mereka sebagai pemangkunya, pemiliknya. Itu kan ibaratnya ini pemilik nih. Ibaratnya presiden itu usernya One Team Press. Kan harus ditanya dulu, ada nggak sih kendala-kendala dengan model One Team Press yang sekarang? Apa saja yang dialami, apa aja masalahnya gitu. Sehingga dengan begitu, ya sejatinya sih mestinya presiden yang mengajukan revisi ini karena ia merasa bahwa ini nggak kompatibel, nggak macam-macam. Atau bisa jadi itu strategi, Bang Ray. Nah, saya belum ke situ. Saya belum ke situ. Ini pakar hukum tata negara udah langsung saya aja belum ke situ. Menohok di titik tertentu gitu ya. Langsung. Oke, saya sekedar mengingatkan orang politik kan. Tapi Anda sendiri sebagai pakar hukum tata negara melihat itu urgent atau tidak, dan apakah betul itu sebenarnya bagian dari strategi? Pertama saya mengatakan bahwa kita belum melihat secara utuh dan argumentasinya sama dengan Bang Ray, sehingga saya melihat tidak ada yang urgen kalau hanya sekedar merubah nomenklatur. Yang kedua yang perlu dikritisi adalah orang-orang politisi itu
jangan menggunakan nomenklatur DPA. Tapi DPA ini sudah dihapus berdasarkan amandemen keempat di bab 4 itu kan sudah dihapus. Tapi menurut saya harusnya kalau mau itu dihidupkan, saya setuju kalau mau dihidupkan tidak hanya sekedar namanya saja berubah, tetapi fungsinya hampir sama dengan Dewan Pertimbangan Presiden sekarang, ya. Nah, kepalangan memang dihidupkan menjadi lembaga negara, terlepas dari apakah memang ini bagaimana mekanisme menghidupkan itu sebagai sebuah lembaga negara. Tentu kalau menurut saya harus diamen dulu atau ditambah dulu atau dihidupkan kembali lembaga negara yang nama DPA. Ada juga statement dari Balik bahwa sebenarnya kan sudah terjadi kesepakatan juga dengan pemerintah ketika mau mengusulkan, begitu ya Prof ya? Nah, makanya saya ingin sampai ke situ. Tinggal siapa yang mau mengajukan soal gitu ya? Apakah usulan itu datang dari DPR? Apakah usulan itu datang dari pemerintah? Saya kira itu tidak begitu urgen. Tetapi bagaimanapun saya melihat itu memang titik temunya nanti bagaimana undang-undang ini dirubah sesuai dengan tadi yang diminati. Ada 3 hal persoalan yang pertama nomenklatur, yang kedua soal susunan dan kedudukan, dan kemudian adalah jumlah. Bagaimana? Jumlah. Bahwa ini adalah tempat persiapan untuk menampung atau mewujudkan. Ada kan pernah ide dari kalau tidak salah itu Prabowo, Pak Prabowo presiden terpilih untuk Presidential Club. Presidential Club. Nah, jadi saya sudah mengatakan, mengkritisi itu sebenarnya apakah bisa itu, dan kok klub-klub sih. Nah, mungkin sudah dipikir ulang. Oh, tak usah klub-klub, tadi masuklah semua mantan presiden atau wapres nih masuk ke DPA yang digagas oleh DPR ini sekarang misalnya. Nah, itu sebenarnya tidak ada larangan ya dibanding misalnya klub-klub dan tidak mengikuti yang kurang pas, saya kira. Bang Rey, Anda melihat mungkin sekedar melanjutkan pertanyaan saya yang tadi bahwa apakah ini sebagai bentuk maintaining power mantan Presiden Jokowi, misalnya nanti ketika Oktober akan jadi mantan ya Presiden Jokowi, atau memang sebuah bentuk atau wadah untuk mantan presiden dan para mantan wakil presiden misalnya. Kalau presiden kan udah tinggal 3 ya, dan apakah mungkin juga misalnya mendudukkan Pak SBY, Pak Jokowi dan Bu Mega dalam sebuah lembaga seperti itu? Nah, karena kalau secara konstitusi, secara kesejahteraan rakyat, kepentingan negara dan bangsa nggak kita melihatnya, ya kita harus turunkan target itu. Target yang mungkin itu adalah target politik demi kepentingan politik. Gitu. Ya, salah satunya dalam mengakomodir apa yang satu ya menjadi keinginan Pak Prabowo dulu yang disebut dengan Presidential Club kan, di mana diisi oleh mantan-mantan presiden di dalamnya itu. Nah itu pertama, dan mungkin juga keinginan ini klop juga dengan keinginan calon mantan presiden. Calon mantan kan, calon mantan soalnya kan, calon mantan presiden itu, klop. Karena kalau misalnya di Presidential Club itu kan lebih pertama tidak sama sekali nggak ada aturan yang mengatur itu gitu. Kalau Watimpres kan masih ada undang-undangnya gitu ya. Kalau Presidential Club itu hanya keputusan presiden, Kepres ya, makanya sebatas Kepres. Masa iya presiden duduk di dalam sebuah lembaga yang cuma diatur oleh Kepres kan. Gengsinya kelihatan nggak ada tuh gitu. Nah mungkin juga ada keinginan supaya presiden-presiden ini berkenan masuk ke dalam, naikkanlah lembaganya gitu. Jangan cuma sekedar lembaga yang dibentuk oleh Kepres dong, tapi dibentuk oleh undang-undang, kan gengsinya menjadi lebih tinggi gitu loh. Nah sehingga dengan begitu juga keinginan calon mantan presiden ini juga mungkin terakomodir. Kalau ia bentuk lembaga negara, ya nanti kita diskusi soal lembaga negara ini seperti apa gitu. Nah artinya akan makin rumit bagi orang misalnya untuk mempersoalkan apa yang menjadi kebijakannya selama 10 tahun terakhir gitu. Termasuk di dalamnya aspek hukum. Kan kalau ia pejabat negara mau tidak mau kan harus ada istilahnya itu ya, administrasi kenegaraan lah yang menyertai dirinya untuk disebut misalnya kalau dilibatkan dengan berbagai peristiwa hukum misalnya, peristiwa politik misalnya, dan sebagainya. Jadi tidak mudah lah orang untuk tanda kutip ya menyentuhnya kalau ia masih menjabat di sebuah jabatan
dalam jabatan lembaga negara gitu kira-kira tuh. Jadi ya ini seperti pertemuan dua bayangan gitu. Satu segi membayangkan tentang adanya presidential club, satu segi ya kalau cuma sedang ada presidential club ya nggak asik lah, naikkan dong gitu ya menjadi sekarang namanya DPA setingkat lembaga negara katanya begitu gitu. Lalu kalau udah begitu itu ya artinya membuat ya siapapun nanti mantan presidennya mungkin merasa nyaman di dalamnya gitu. Karena mereka akan sulit lagi dimintai pertanggungjawaban ini, mintai pertanggungjawaban itu karena masih menjabat sebagai pejabat negara. Dalam konteks itu ya kan. Dari sisi itu betul. Iya gitu. Nah, mungkin karena itu. Nah, kalau masuk ke pertanyaan yang lebih teknis, yang lebih politis tadi, apakah mungkin presiden-presiden ini berkenan duduk sebagai dewan itu? Sementara sih jawaban yang tersedia bagi saya, Pak Jokowi mungkin dengan Pak SBY oke, tapi Ibu Mega belum tentu. Gitu. Bahkan saya punya kecenderungan mengatakan Ibu Mega kayaknya nggak akan mau deh di situ gitu. Sejalan dengan keinginan ya PDI dan Ibu Mega melakukan oposisi kan, baik kepada Pak Jokowi nanti mungkin juga kepada Pak Prabowo gitu. Kan aneh kalau partainya oposisi di DPR tapi ketua partainya malah menjadi bagian dari Dewan Penasihat Presiden gitu. Jadi bolak-balik gitu loh maksud saya gitu. Kalau ini adalah sebagai wadah untuk mantan-mantan presiden, jadi menurut Anda kurang memungkinkan lah untuk menyatukan mantan presiden yang sekarang cuma ada 3 itu ya. Itu maksud saya nggak terlalu yakin Ibu Mega mau gitu. Pertama karena posisi politiknya mungkin berbeda, ya Ibu Mega mungkin akan mengambil jalan oposisi gitu. Yang kedua ada Jokowi juga di situ gitu. Ibu Mega kan mungkin pada tingkat tertentu, ya saya kira semua orang pasti bisa gini lah memahami secara objektif. Kamu kembali duduk dengan orang yang baru saja menyakiti perasaanmu itu kan aneh sekali gitu. Tapi tadi ada pendapat atau statement dari Bang Rey yang menarik bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang mau periksa atau dimintai pertanggungjawabannya itu jadi agak sulit karena posisinya masih menjadi pejabat negara. Nah, Anda melihat administrasi negara. Anda melihat apakah ada kecenderungan seperti itu? Sangat mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi bagi siapapun. Ingat loh ya, Kaesang dan Gibran itu sudah pernah dilaporkan ke KPK meskipun laporannya ditolak. Artinya ada sebagian masyarakat kita yang yang merasa bahwa ada persoalan misalnya dengan kekayaan dan sebagainya gitu. Yang kita nggak tahu. Gitu. Dalam konteks itulah ya dibutuhkan kesulitan-kesulitan administratif. Dan pada saat yang bersamaan Pak Jokowi berhadapan-hadapan dengan sebuah partai yang partai besar di Indonesia yang punya potensi akan kembali berkuasa gitu loh. Saya tertarik untuk mengeksplor soal lembaga pemerintahan dan lembaga negara karena itu salah satu yang diubah ya dalam revisi. Saya kembali dulu ke soal ini sih nggak ada aturannya, tapi kita kan mestinya mulai sedikit mendiskusikan tertib pengajuan undang-undang lah. Kalau yang berkaitan dengan ranah presiden, kan logikanya yang ngajukan itu adalah presiden dong. Yang berkaitan dengan DPR, yang ngajukan itu adalah DPR. Kan misalnya revisi undang-undang MD3 yang ngajuin presiden. Kan agak melompat gitu loh. Mestinya kan yang ngajuin itu adalah DPR. Jadi bolak-balik ini ya, ini bolak-balik. Karena ini bukan pertama kan. Revisi undang-undang kepolisian yang ngajuin DPR. Revisi undang-undang KPK oke lah kalau KPK masih netral, bisa DPR, bisa presiden kan. Jadi kita melihat akhir-akhir ini satu modus tanda kutip di mana yang berhubungan dengan presiden, tapi yang mengajukan itu adalah DPR gitu, ya kan? Sehingga kalau terjadi perdebatan panjang terhadap undang-undang itu, yang kena DPR-nya. Anda melihat itu sebagai apa? Itu yang saya sebut ini kelihatan menjadi modus nih sekarang itu. Usernya adalah presiden, tetapi rencana revisi ini akan menimbulkan katakanlah kecaman, ya kritik banyak orang, maka pengajuannya melalui DPR. Sehingga presiden tinggal mengatakan itu hak, itu DPR kok yang ngajuin bukan presiden gitu. Jadi sedikit tekanan lah bahwa seolah-olah presiden yang membutuhkan undang-undang ini direvisi itu sedikit lebih terhindar gitu. Karena yang mengajukan itu adalah DPR gitu. Tapi kan pada saat yang bersamaan kita udah lihat nih undang-undang kepolisian. Nah ini kepolisian di bawah presiden. Yang ngajuin adalah undang-undang KPK. Awalnya draftnya dari presiden, sekarang yang ngajuin adalah DPR gitu. Karena itu semua undang-undang yang menarik ya perhatian publik dengan kritik yang sangat keras.
tadi lemparlah ke DPR. DPR yang ngajuin. Presiden ketika ditanya, tinggal presiden katakan, gimana hak pengajuan DPR kok gitu. Itu kan sedikit aman lah gitu menurut saya. Dan kalau kita melanjutkan tadi soal lembaga pemerintah dan lembaga negara kan sudah dikritisi juga, kok menjadi lembaga negara gitu. Dan saya sempat membaca dan melihat statement gitu ya dari Balik yang mengatakan ya kan kalau misalnya nggak disebut sebagai lembaga negara sebagai apa gitu. Nah Anda sepakat dengan itu Prof gitu bahwa dan sebetulnya bedanya lembaga pemerintah dengan lembaga negara nanti mungkin untuk pengetahuan kita bersama apa ya sebetulnya? Ya jadi yang jelas begini, memang dalam konteks hukum tata negara ya ada lembaga negara, ada lembaga pemerintah. Nah dalam pengertian yang lebih umum antara pemerintah dalam arti luas, pemerintah dalam arti sempit, tentu kan berbeda. Nah, dalam konteks pemerintahan dalam arti luas, disitulah ada negara di situ, bukan hanya aspek eksekutif power. Ya, pemerintah dalam arti sempit itu hanya eksekutif power. Jadi semua kelembagaan negara itu menyangkut soal ketatanan negara, bukan salah satu bidang. Misalnya, makanya itu yang kita kenal dengan trias politika dulu, lembaga legislatif, ya, ada MA, misalnya itu lembaga negara, ada komisi yudisial sekarang. Nah, kemudian ada namanya MPR, ada yang DPR, itu legislatif, ya eksekutif itulah presiden. Ya, itulah lembaga-lembaga termasuk sebenarnya kita memiliki varian yang di luar dari itu. Ada BPK dan segala macam. Itu lembaga negara yang dimunculkan dan dilahirkan oleh konstitusi. Ya, jelas di situ disebutkan. Boleh majuan dikit, Pak? Ya, jelas disebutkan sebagai lembaga negara di situ ya. Nah, artinya lembaga negara itu adalah lembaga yang mengatur dan berwenang untuk mengurus hal-hal ketatanegaraan dan kenegaraan. Tapi kalau lembaga pemerintahan atau pemerintah hanya di bidang eksekutif power atau bidang eksekutif. Nah, oleh karena itu maka sebenarnya One Team Press ini pada posisi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar kita pasal 16 itu ya. Nah, itu sebenarnya sudah on the track. Karena di bawah kekuasaan pemerintahan negara, yaitu yang dikepalai oleh presiden. Nah, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau misalnya apakah lembaga negara sama dengan lembaga pemerintah yang dimaksud tadi, saya kira sama tapi berbeda kalau kita pahami seperti itu. Jadi lembaga negara meliputi ada hal-hal yang sifatnya tadi ya ketatanegaraan. Kalau lembaga pemerintah hanya eksekutifnya. Nah, oleh karena itu kalau memang ini mau dinaikkan menjadi lembaga negara, sebenarnya boleh berdasarkan undang-undang boleh. Tetapi ya dalam konteks boleh tadi ya, misalnya sederajat lah DPA menjadi sederajat dengan lembaga negara lain. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah kalau memang itu. Tetapi pertanyaan saya seperti tadi sekatan, DPA yang Persi yang bagaimana ini? DPA Persi yang sama dengan One Team Press sekarang, ya hanya kata-katanya lembaga negara saja, tapi fungsinya masih seperti fungsi yang sekarang kedudukannya, tapi susunannya tadi kan sudah berbeda. Terus diangkat oleh presiden semaunya presiden misalnya. Nah, oleh karena itu ini yang perlu kita kritisi bahwa ini sebenarnya kurang benar kalau memang semaunya presiden. Ya, apalagi masuk kepada wilayah-wilayah yang sifatnya politis. Menurut saya ya kalau memang itu dalam konteks negara maka jangan sifatnya politis lagi. Tapi gimana? Menurut Bang Rey gimana? Orang kayak presiden memilih orang-orang untuk menjadi anggota yang memberikan pertimbangan terhadap presiden, apapun namanya lah, DPA atau One Team Press. Tapi sekarang DPA dipilih oleh presiden, posisinya mau disejajarkan oleh presiden. Itu menurut Anda gimana? Saya kira kita kembali ke pasal 16 Undang-Undang Dasar 45 itu ya. Kita bacakan redaksinya itu. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada presiden yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Kata di sini kan sebetulnya membentuk. Itu artinya presiden ini lembaga yang
tidak bisa disebut sebagai lembaga independen gitu. Ya. Lembaga yang berbeda dengan presiden gitu. Karena di sini presiden yang langsung membentuknya itu. Artinya ini bagian dari ranah eksekutif. Iya. Itu pengertian awalnya dulu. Iya. Kan? Sepenuhnya itu berada di bawah presiden itu. Nah, ada lembaga, tadi ada penjelasan Pak Prof, ada lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi tidak diatur oleh konstitusi. Nah, tapi dibuat bersifat independen. Betul. Misalnya KPK. KPK nggak diatur konstitusi. Dulu. KPK yang Persis dulu. Ya Persis dulu. Kalau KPK Persis sekarang dibuat udah independen nggak? Enggak, itu makanya, itu Pak. Justru kan kita buat dulu ya. Kita buat KPK itu kan tidak diatur oleh konstitusi. Dibentuk oleh undang-undang kan. Kalau konstitusi ini kan. Dan tetapi dia dinyatakan bersifat independen. Iya. Gitu. Beda sama menteri-menteri. Menteri-menteri diatur oleh konstitusi, tapi dinyatakan dibentuk dan diangkat oleh presiden dan dia dimasukkan sebagai ranah eksekutif. Jadi kalau kita baca ini ya konstitusi pasal ini persis seperti kementerian. Iya. Sebetulnya gitu. Posisinya di bawah karena presiden. Kalau ia satu lembaga yang tidak diatur oleh konstitusi dibentuk oleh presiden, gitu kira-kira itu ya, maka dia dibuat dalam ranah non eksekutif seperti KPK yang sekarang masuk ke ranah eksekutif. Kalau di desainnya itu mestinya atau komisi yang lain lah, apa itu komisi yudisial ya, Kompolnas dan seterusnya itu kan dianggap bukan bagian dari ranah eksekutif gitu kan. Nah, kalau dilihat dari aturan ini atau pasal ini, kalau Kompolnas Bang itu ranah eksekutif, yang seperti apa tadi KY, itu tidak, atau lembaga ombudsman gitu ya, atau KSAN dahulu yang sekarang sudah bukan seperti sekarang ya. Ya, itu lembaga yang dibentuk oleh undang-undang namanya, bukan oleh presiden loh ya. Dibentuk oleh undang-undang itu namanya. Meskipun tentu karena ia dibentuk undang-undang, eksekusinya ada di tangan presiden, tapi ia dibentuk undang-undang. Kalau kita lihat di sini nih, ini lembaga yang bukan dibentuk undang-undang namanya. Ini lembaga yang dibentuk oleh presiden. Ya, jadi kan masalahnya adalah ada lembaga yang dibentuk oleh presiden, tapi posisinya mau disejajarkan. Nah, kalau mau sejajar, nanti kita ke sana. Ya, sebentar. Kalau mau sejajar, harusnya dia tidak dibentuk oleh presiden, begitu kan? Kalau dibalik? Enggak, kan yang saya mau katakan tuh ada 3 model pembentukan lembaga negara. Satu berdasarkan konstitusi, 2 berdasarkan undang-undang, 3 berdasarkan putusan presiden. Nah, kalau kita lihat kepada pasal 16 ini, desain dari Dewan Penasehat Presiden itu adalah setingkat dengan Kepres gitu loh. Karena dibentuk oleh presiden. Beda misalnya dengan KPK dahulu, yang bukan yang sekarang. Komisi Yudisial, atau misalnya Kompolnas, Komnas HAM misalnya. Mereka adalah lembaga yang dibentuk oleh undang-undang, bukan lembaga yang dibentuk oleh presiden. Betul. Gitu loh. Oleh karena itu sifatnya bersifat independen. Dia bukan di ranah eksekutif, bukan di ranah legislatif. Karena mereka dibentuk secara netral. Yang membentuk mereka itu adalah undang-undang itu. Tapi kalau kita baca ini, pasal 16 ini seperti pasal yang dilekatkan kepada presiden sebagaimana kementerian. Betul. Yang dibentuk oleh presiden. Kan kementerian itu bukan lembaga independen. Nah, dengan sendirinya kalau kita baca ini, mestinya lembaga ini adalah lembaga yang bagian dari eksekutif, bukan lembaga yang mandiri. Kalau kemudian diubah nomenklaturnya Dewan Pertimbangan Agung dan dibuat sederajat dengan lembaga negara gitu, itu artinya bisa saja bertentangan dengan konstitusi ini. Itu maksud saya. Karena di sini disebut dinyatakan dibentuk oleh presiden. Berarti harus amandemen. Betul nggak? Ya, kalau mau dijadikan sebagai lembaga negara, ya kan setidaknya dia lembaga negara yang bersifat independen. Kalau begitu, ini diubah, tidak dibentuk oleh presiden namanya. Gitu. Seperti misalnya, saya kira begini. Seperti misalnya Mahkamah Agung. Kalau itu kan konstitusi yang memerintah, Mahkamah konstitusi yang memerintah itu. Dan oleh karena konstitusi memerintah, dia tidak masuk dalam ranah eksekutif. Termasuk misalnya dua soal
apa namanya itu ya DPR, dia konstitusi yang memerintah dibuatkan dan seterusnya gitu. Nah, jadi kalau dilihat dua Timpres ini, kalau kita sebut aja dulu dua Timpres lah untuk memudahkan, dia dilekatkan kepada tugas dan kewenangan dari presiden sebagaimana halnya menteri, kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Jadi itu semua adalah di ranah eksekutif. Kalau dia di ranah eksekutif, nggak bisa dijadikan sebagai lembaga yang independen. Lembaga yang mendiri gitu loh kira-kira. Saya menyambung tapi versi lain. Jadi makanya kalau secara hukum tata negara membuat lembaga negara kan sudah saya jelaskan tadi. Bisa berdasarkan konstitusi, bisa berdasarkan undang, ditambah lagi berdasarkan kepres. Boleh. Itu aturan. Tetapi bagaimana pendapat saya tentang persoalan itu? Maka kalau memang pemikiran mau mensejajarkan DPA tadi dengan presiden, dengan lembaga negara lain, maka saya kira saya lebih memilih jangan melalui undang-undang atau berdasarkan undang-undang, jangan. Walaupun itu dibolehkan secara hukum. Ini pikiran saya, sebaiknya adalah menyambung tadi supaya dia independen itu berdasarkan perintah konstitusi. Nah, untuk perintah konstitusi maka ya itu dirubah, diamandemen lagi konstitusi, kan begitu ya? Nah, sebab begini, kalau itu tidak berdasar konstitusi, sementara niat, maksud dan segala macam tujuan tadi adalah untuk mensederajatkan bagaimana mengefektifkan lembaga Dewan Pertimbangan Agung ini nanti, maka nanti kan bisa saja ini kan tidak independen tadi, lebih sifat politisasi. Nah, ini yang kita tidak mau lembaga penasehat presiden ini ke depan. Kalau memang mau kita rubah, maka berubah secara substantif gitu loh. Jangan secara administratif ya. Begitu saja. Administratif kan begitu. Yang penting dibentuk oleh undang-undang namanya DPA misalnya. Nah, saya kira itu kurang tepat kalau mau, dan itu saya kira tidak efektif nantinya. Jadi, kenapa tidak efektif? Ya seperti yang Mbak Yasmin tadi, Bang Ray sudah jelaskan. Satu sisi dia dikatakan di-upgrade menjadi lembaga negara, tapi fungsinya di bawah kungkungan presiden. Nah, jadi kan tidak efektif ini. Maunya saya, ini DPA benar-benar DPA yang dibentuk berdasarkan konstitusi, perintah konstitusi. Apa maksudnya? Supaya tidak dipolitisasi hanya sekedar antara presiden dan DPR. Kalau presiden dan DPR hanya undang-undang toh. Nah, dengan demikian nanti dari mana mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memang layak di situ? Apakah memang mantan presiden? Apakah memang tokoh-tokoh nasional, tokoh agama dan seluruh? Tapi tidak dibentuk oleh presiden sebagaimana yang sekarang gitu loh. Kalau mau. Ya, jadi kalau kesimpulan dari pernyataannya Prof. Juanda adalah kalau mau disejajarkan, dibentuk atau dibentuk berdasarkan undang-undang dan tidak dipilih oleh presiden. Bisa nggak disimpulkan begitu? Tidak bisa, bukan situ. Kalau menurut saya tetap bisa dipilih oleh presiden. Begini, tapi sejajar. Saya tidak menyarat, walaupun secara norma hukum kita mengatakan boleh, berdasarkan undang-undang sekarang tidak salah. Dibentuknya lembaga negara. Tetapi saya lebih memilih kalau boleh, saya sarankan supaya dia sifatnya independen, mandiri, efektif dan efisien nanti. Lembaga negara ini dibentuk dari rahim konstitusi. Dengan dibentuk rahim konstitusi, maka ya anasir-anasir politis itu dihindari atau diminimalisir gitu loh. Nah, sehingga untuk merubah DPA yang seperti ini, karena cantolannya konstitusi, maka harus MPR. Kalau sekarang intinya bukan presiden yang memilih. Bukan presiden yang memilih. Menurut saya lebih bagus ya negara ini yang memilih. Gitu loh. Negara ini memilih untuk kepentingan presiden. Presiden itu kepentingan negara juga, berarti tidak ada masalah. Namun memang dibuat di dalam undang-undangnya, kriterianya. Siapa-siapa misalnya yang layak untuk jadi DPA, ya lembaga negara ini nanti misalnya, salah satunya nggak ada masalah, respon misalnya mantan presiden, walaupun misalnya Bung Ray mengatakan tadi bahwa ada seorang mantan tidak mungkin bisa bergabung, mungkin tidak masuk, tetapi minimal unsur-unsur itu ada di dalam undang-undang, unsur mantan presiden, unsur wapres, unsur tokoh nasional, unsur. Nah,
dengan unsur-unsur begitu, maka sekaligus melakukan pembatasan terhadap anggota DPA sendiri, tidak seperti yang disinyalir sekarang semaunya presiden. Ya, kalau semaunya presiden nanti ya tentu ya orang-orang misalnya ya yang berjasa dalam pilpres, saya kira tidak pas itu. Ya, kalau itu memang dianggap menjadi lembaga negara dan pertimbangan presiden. Nah, pertimbangan presiden dalam arti ini untuk negara. Oleh karena itu kriterianya adalah orang-orang yang memang negarawan. Saya mau sekedar gini. Dulu konsep DPA itu asumsinya ini karena mereka mau bekerja mengingatkan presiden terkait dengan kepentingan negara. Kira-kira gitu tuh. Maka disebutkan di situ namanya agung. Karena visinya bukan bagaimana membuat presiden itu bekerja baik dalam pengertian kepentingan politik elektoral misalnya begitu tapi kepentingan baik dalam kepentingan nasional kita. Ya, itu bayangannya. Kalimat agung di situ tuh. Tapi itu pun kelihatan kacau dalam sistem negara kita gitu. Karena kalau itu yang dimaksud kan sudah ada DPR yang mengingatkan presiden tentang ini, tentang itu, batasan ini, bahkan melakukan pengawasan sekaligus dengan tingkatan presiden kan. Nah yang kedua adalah Dewan Pertimbangan Agung Persilalu itu pada ujung-ujungnya kan kelihatan lebih banyak ditolak oleh presiden nasihatnya dan pertimbangannya dibandingkan dengan diterima gitu. Sekali diterima, seingat saya di zamannya Pak Baramuli kan saat itu, ya, dan itu heboh gitu. Nah, oleh karena itulah reformasi ini mengatakan ditiadakan saja DPA itu. Kita kembali ke satu sistem presidensial, lisme yang hanya mengenal yang namanya eksekutif, legislatif, yudikatif gitu. DPA ini kita nggak tahu ranahnya dia di mana. Eksekutif kita bilang nggak masuk, di legislatif jelas tidak masuk, apalagi di yudikatif lebih jauh lagi kan, nggak ada ranahnya di DPA ini gitu. Nah oleh karena itu ya dihamburkan gitu. Nah sekarang pertanyaan yang sama mau kita majukan, kalau Anda mau ini gitu ya, dari lembaga di bawah presiden menjadi lembaga negara, dia lembaga negara dalam bentuk apa? Kan itu dulu ada jenisnya dulu. Apa ya lembaga dalam pengertian eksekutif, pengertian yudikatif, pengertian legislatif atau pengertian independen? Menurut Anda lebih tepat yang mana? Kita nggak tahu. Kalau dilihat desain yang dibuat di dalam undang-undang revisi ini, dia tetap bagian dari eksekutif. Kan yang diubah itu kan seperti yang Anda sebutkan tadi cuma 3 kan. Namanya diubah, kedua jumlah orangnya gitu ya. Yang ketiga susunan dan kedudukan. Kewenangannya nggak diubah. Itunya mekanisme tadi Prof udah mengatakan mekanisme penempatan orangnya juga nggak diubah dan sebagainya. Dan setiap perubahan nomenklatur itu, apalagi dalam konteks lembaga negara, dengan sendirinya berlaku hukum-hukum sesuai dengan lembaga negara itu. Kalau Anda mau menempatkan anggota DPR di lembaga DPR, mekanismenya pemilu, kan kira-kira gitu. Anda mau menempatkan presiden di lembaga kepresidenan, pilpres. Kalau Anda mau menempatkan Mahkamah Agung di lembaga Mahkamah Agung melalui fit and proper test di lingkungan mereka, pun juga Mahkamah Konstitusi, itu semua lembaga-lembaga diatur oleh konstitusi yang disebut sebagai lembaga negara gitu. Kalau Anda mau menjadi anggota KPU, Anda di fit and proper test. Itu lembaga negara yang bersifat independen dan ada mekanismenya gitu. Nah, ini kalau kita baca ini semua antara semangat menempatkan nomenklatur baru dengan mekanisme menuju kelembagaan itu acak kadul gitu loh. Itu yang saya sebut ini kayaknya model lembaga baru lagi nih gitu. Dari 3 versi yang kita sebutkan, lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi, dibentuk oleh undang-undang melalui Kepres gitu, lembaga negara yang memang itu prinsipil nggak bisa diubah karena ya harus ada di lembaga negara yang disebut dengan demokratik, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, itu nggak mungkin tidak ada gitu. Atau lembaga negara yang bersifat independen seperti yang kita sebutkan itu, atau lembaganya itu semua ada hukumnya. Nah, kalau kita mau menyebut ini lembaga negara, pertanyaannya dia di ranah mana itu dulu. Mekanismenya seperti apa?
apakah dengan sendirinya berlaku hukum-hukum yang menyangkut dengan lembaga negara itu yang umum kita kenal terhadap lembaga negara baru ini? Kalau ini rasanya nggak ada yang berlaku. Okay. Nah, dalam konteks itulah saya menyebutkan ini kacau sekali ini revisi ini, persis seperti Undang-Undang KPK. Sekarang terasa kacaunya karena mereka masukkan ini ke lembaga eksekutif. Gitu loh. Tapi komisionernya disebut dengan independen. Kok pernah eksekutif disebut dengan independen? Ya jelas semua dia bawa presiden. Mau eksekutif, mau independen, mau apapun dia adalah tanda kutip anak buahnya presiden. Kan kacau sekarang KPK itu. Nggak jelas bertanggung jawab kepada siapa. Dan seterusnya gitu. Dan sebagainya. Nah kekacauan lembaga yang ini kayaknya mau diulangi lagi. Ya, dan oleh karena itulah menurut saya kalau dilihat keseluruhan desain ini sangat tidak mungkin ya ia diubah nomenklaturnya, disetarakan dengan lembaga negara seperti yang dimaksudkan itu, karena dengan sendiri akan berlaku hukum-hukum lembaga negara kepada dirinya. Anda mau buat dia tersendiri dari presiden, oke, berlakulah yang disebut tadi oleh Prof tadi. Kalau begitu orangnya jangan dipilih dan diberhentikan presiden, harus di fit and proper. Harus jelas kriteria siapa aja yang masuk ke dalam. Kalau mau DPA secara proporsional. Taruhlah kita sebut nggak DPA, kita sebut saja lembaga negara independen aja. Misalnya. Bahkan namanya pun tetap bisa One Team Press sebetulnya kan, tapi diposisikan independen gitu kan. Bisa gitu apa namanya? Maksud saya kalau Anda mau buat jenis baru, lembaga negara baru gitu, kan kita harus kelompokkan dia di ranah apa nih? Di ranah eksekutif kah? Di ranah yudikatif kah? Di ranah apa namanya independen kah gitu? Nah kalau kita setelah kita masukkan dia ke rumpun mana, maka hukum rumpun itu berlaku. Tapi kalau begini, sebentar Prof, kalau misalnya kita pakai hukum, takutnya saya lupa. Sebentar sedikit. Kalau kita masukkan dia ke ranah eksekutif, caranya kan begini, ada pemilihan presiden. Kalau dia masukkan ke ranah legislatif, caranya juga melalui pemilu. Kalau di independen, namanya fit and proper test. Gitu loh kira-kira kan. Jangankan yang di bawah presiden pun ada caranya. Mau menjadi Kapolri, ada caranya loh. Harus melalui fit and proper test di DPR dulu gitu. Mau jadi Panglima juga begitu. Padahal itu ranah eksekutif gitu. Ya, silakan Prof. Ya, jadi gini. Kenapa saya tidak lupa. Jadi bagaimana tidak ini tetap ranah eksekutif? Namanya Dewan Pertimbangan Presiden. Nggak mungkin itu tidak eksekutif, Bang Rey. Makanya saya kalau itu tidak kita bicara soal nomenklaturnya penting gitu loh. Buat saya itu penting. Kalau memang Dewan Pertimbangan Presiden pasti itu ranah eksekutif. Karena presiden itu adalah kepalanya, eksekutif ya. Nah, makanya saya katakan kita mengkritisi ini soal karena undang-undang ini mau merubah nomenklatur dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi DPA. Nah, di sini Agung. Kalau Agung di sini, menurut saya kalau mau kita bukan ranah eksekutif, tidak hanya ranah eksekutif, tapi meliputi gitu, kenegaraan. Itu maunya saya. Kenapa saya usul tadi? Dan seperti yang saya dengan sendirinya berlaku hukum-hukum dari lembaga itu gitu loh. Itulah konsekuensi kalau misalnya kita setujui nanti DPA. Maka dari tadi kita tidak pernah melarang atau mengatakan ini tidak bagus. Bagus kalau ini mau memperkuat Dewan Pertimbangan Agung. Tapi jangan hanya tadi dalam konteks memperkuat otoritasnya presiden gitu loh. Hanya itu. Tetapi misalnya kalau dulu dalam undang 3 tahun 67 tentang DPA itu memang ada kata-kata bahwa presiden dalam mengangkat menunjuk itu mendengar dan mempertimbangkan suara dari pimpinan MPR, pimpinan DPR. Ada di situ dalam undang lama itu. Undang-undang nomor 3 tahun 67 ya. Nomenklaturnya sekarang ini mau ke DPA tapi semaunya presiden. Maaf ngomong istilahnya terserah presiden ya, bukan semaunya mungkin. Terserah presiden mau ngangkat siapa. Nah ini saya kan lebih kacau lagi nih. Kalau siapa begitu, dan berapa? Kalau begitu benar itu, ya kacau lagi ini. Cara berpikir hukum tata negara kawan-kawan yang membentuk ini harusnya kalau mau lembaga negara oke. Nah, lembaga negara yang bagaimana? Boleh undang-undang, tapi saya mengusulkan melalui konstitusi. Kenapa argumentasinya? Saya kembali lagi supaya tidak dipolitisasi tadi. Nah, kalau memang mau DPP, Dewan Pertimbangan Presiden,
dijadikan sebagai lembaga negara, saya kira terus terang tidak tepat, karena masa sejajar Dewan Pertimbangan Presiden tapi sejajar dengan Presiden, ya kan? Nah, makanya lebih tepat DPA atau Dewan Pertimbangan Negara misalnya, Dewan Pertimbangan Negara misalnya, ya. Artinya Dewan Pertimbangan itu boleh memberi pertimbangan kepada Presiden, boleh memberi pertimbangan kepada lembaga negara yang lain. Kalau itu Dewan Pertimbangan Negara. Kalau memang tidak mau Dewan Pertimbangan Agung. Kalaupun mau Dewan Pertimbangan Agung, tidak kata negara. Nah, tapi jangan konsentrasinya tadi yang kata Bung Rey tadi mengatakan apa? Mengangkatnya oleh Presiden, otoritas privilege prerogatif Presiden. Nah, kalau demikian jangan kata agung gitu loh. Ya. Jadi ya sudah, jangan dirubah Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, saya kira itu clear. Kalau memang itu tidak merubah nomenklatur, tidak juga ingin mensederajatkan DPA dengan Presiden. Kalau mau mensederajatkan tentu ya itu boleh, tapi usul saya tidak hanya cukup dengan undang-undang, walaupun itu dibolehkan oleh undang-undang. Nah, kalau sebuah lembaga negara yang sifatnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden itu hanya Kementerian Negara. Dan kalau sifatnya yang sekarang seperti desain yang sekarang di undang-undang itu, bahwa anggota Dewan Pertimbangan Agung yang mereka sebutkan ini sifatnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dia hanya setingkat kementerian. Ya. Nah itu kan dari tadi problemnya di situ. Itu dia. Mau disejajarkan tapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden seperti yang itu. Lembaga negara yang diangkat dan diberhentikan Presiden itu hanya setingkat kementerian. Dan dari sisi waktu juga kayaknya kan nggak memungkinkan juga untuk membuat undang-undang baru. Saya nggak tahu ya. Kalau itu kejadian kan. Undang-undang Omnibus Law 6 bulan kok setebal itu. Iya, bahkan ada yang lebih cepat mungkin ya. Undang-undang IKN berapa lama tuh? Nah, tapi sekarang kita balik lagi. Sepakat nggak kalau ada pendapat bapak-bapak? Ini kan Presiden aja punya sebuah lembaga atau Dewan Pertimbangan yang memberi saran, tapi Presiden juga nggak harus mengikuti kan saran itu. Ada banyak pihak juga yang masih menganggap buat apa ini ada? Lebih baik dibubarkan saja. Dan ini sebenarnya jangan-jangan ya itu tadi untuk mengakomodir atau memberi wadah mantan presiden atau bagi-bagi jabatan politik di luar presiden lah. Misalnya bukan hanya mantan presiden tapi misalnya partai-partai politik misalnya yang nggak kebagian jatah menteri misalnya. Nah, Bang Rey dan Prof. Juanda melihat ini seperti apa? Bang Rey dulu. Saya kira diskusi kita udah mengarah ke memperkuat apa yang menjadi konklusi kita di awal ya. Ya, saya cuma pengen lebih firm gitu ya. Di awal itu kan mengatakan kita tidak melihat urgensinya, nggak melihat tujuannya. Urgensi untuk diubah, tapi urgensi keberadaan One Team Press atau DPA itu masih perlu ada nggak? Karena sarannya tidak harus dibutuhkan. Karena itu disebut di undang-undang konstitusi. Ya, di undang-undang dasar ya. Konstitusi di pasal 16 itu dinyatakan bahwa presiden membentuk Dewan Pertimbangan Presiden gitu loh kira-kira tuh. Walaupun secara tugas DPA dengan One Team Press sebenarnya kan kurang lebih sama ya. Nah, yang artinya kita persoalkan menjalankan ini ketika Anda ubah nomenklaturnya, tapi enggak mengubah isinya, itu bermasalah. Ya. Itu yang kita sebut. Kalau Anda menyebut One Team Press dengan model yang sekarang, orang nerimanya logik. Mau presiden mau dengar nggak dengar, itu urusan presiden yang lembaga yang berada di bawah kewenangan dia dan kekuasaan dia kok. Dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tapi kalau Anda mau sebut ya Dewan Pertimbangan Agung, kalimat agung di dalamnya itu punya implikasi historis, implikasi konstitusional, implikasi kelembagaan macam-macam. Dan itulah yang kita diskusikan tadi. Kenyataannya dengan desain yang ada di dalam ini nggak cocok disebut sebagai Dewan Pertimbangan Agung gitu loh kira-kira. Dan juga bingung juga posisinya mau apa ini, dia sebagai eksekutif atau yudikatif, legislatif, independen macam-macam gitu ya, dan seterusnya itu gitu. Nah kalau kita lihat isi dengan judul nggak connect nih. Kalau dilihat isinya model yang ini mestinya bukan Dewan Pertimbangan Agung gitu loh. Apalagi kewenangannya sama sekali nggak diubah kan. Itu kewenangannya ya begitu-begitu aja gitu. Nah ini lebih tepat disebut sebagai Dewan Team Press atau tadi usulan Prof Dewan Pertimbangan Presiden. Udah cukup. Jangan lagi ubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Sebab kalimat agung itu secara historis itu udah dibatalkan kalimat agungnya ya. Yang kedua juga punya implikasi secara kenegaraan.
Karena agung itu asumsinya bukan hanya kepada presiden, dia harus juga berfungsi kepada kepentingan bangsa dan negara dan seterusnya itu gitu. Nah itu yang kita mau katakan. Tapi kalau Anda mau coba gagah-gagahan aja dengan kalimat agung itu tapi ini semua, nah itu yang kita sebut itu ngacaukan lagi nih desain-desain dari sistem ketenagaraan kita. Artinya jadi dengan nama agung itu jadi menghidupkan lagi agung yang lama, DPA yang lama seperti itu. Jadi walaupun dikatakan oh ini berbeda, nah berbedanya pun di mana sebetulnya? Kan ada yang mengatakan seperti itu bahwa DPA yang nanti akan dibentuk itu berbeda dengan DPA di masa lalu atau di masa Orde Baru gitu. Ya kalau berbeda yang sudah dihapus. Enggak, gitu. Kalau pertanyaannya kalau berbeda kenapa sih dibuat namanya sama? Nah itu dia juga pertanyaannya. Atau mungkin agung itu kan menunjukkan lebih superior dan lebih terhormat itu, begitu. Dalam konteks itulah kita masuk ke penjelasan politik tadi kan. Ini kan rencananya mantan-mantan presiden mau dimasukkan ke sini. Dari pertanyaannya, mana ada mantan presiden yang mau duduk di sebuah lembaga yang lembaganya yang kedudukannya bahkan di bawah kementerian kan kira-kira gitu. Kurang bergengsi dong ya. Nah, maka diangkatlah diubahlah bangunannya menjadi agung gitu. Tapi isinya ya itu aja gitu kira-kira. Nah, Anda sebenarnya melihat ini lebih arahnya untuk mengakomodir mantan presiden atau untuk siapa saja yang penting dari kalangan politik atau tim ses yang tadi sempat disebut oleh Prof. Juanda, jangan-jangan untuk mengakomodir itu. Ya kalau sampai unlimited, ini kan unlimited di jumlahnya kan. Berarti ya memang sulit mengatakan bahwa ini bagian dari strategi mengakomodir kepentingan politik. Gitu kira-kira tuh. Kalau sampai unlimited gitu. Ini kan sangat unlimited tuh. Diubah. Pertanyaannya kenapa sih harus diubah? Kenapa nggak dibatasi? Lazimnya semua lembaga negara itu dibatasi keanggotaannya. Kenapa? Karena itu hubungannya dengan penggunaan uang negara. Kalau Anda masukkan di situ 100, berapa uang negara kita yang habis untuk itu? Dan itu semua adalah uang rakyat. Makanya kan di semua lembaga negara itu dibatasi jumlahnya. Menteri dibatasi. Karena begitu tambah menteri, tambah uang negara yang harus dikeluarkan. Ya, komisi apa sebutkan aja komisi DPR aja dibatasi dan jumlahnya. Itulah yang saya katakan sifat dari sebuah regulasi yang benar dalam sebuah negara demokrasi ada pembatasan. Bebas tapi ada batasnya. Dari situlah dalam konteks karakteristik dari hukum tata negara dan hukum konstitusi dan negara hukum itu ada pembatasan. Berapa misalnya? Ini kan tidak. Jadi itu jelas menyalahi. Nah, kembali pada persoalan misalnya apakah ini urgen? Tidak, sudah sepakat ini tidak ada urgensinya. Kalau begini. Tetapi persoalan apakah ini penting dihidupkan Dewan Pertimbangan Presiden itu tetap seperti ini? Secara konstitusi memang ini merupakan sebuah pelaksanaan implementasi dari pasal 16. Artinya lembaga Dewan Wantim Pres ini kan. Nah, jadi secara konstitusi sah. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apakah kita sebagai rakyat atau akademisi melihat misalnya efektivitas dari Dewan Pertimbangan Presiden ini sekarang ini efektifkah? Menurut saya kan itu tidak boleh memang di dalam undang-undang Wanti-Pres yang sekarang berlaku adalah tidak boleh mengekspos apa yang dinasehati atau diberi nasihat oleh anggotanya kepada pers atau yang lain. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa melihat memang apakah diakomodir nasihat-nasihat pertimbangan dari Wanti-Presnya oleh presiden atau tidak. Nah, kalau menurut saya, kalau memang ini adalah banyak tidak dipertimbangkan daripada tadi memboroskan uang negara dengan tidak menginginkan misalnya bahwa ini adalah dibubarkan, cari memang format baru. Nah, atau memang kalau memang sulit untuk menghapus dewan ini, Dewan Pertimbangan Presiden di dalam konstitusi, menurut saya diatur undang-undangnya yang memperkuat lembaga pemerintah seperti ini, tetap ada, tapi diperkuat. Saya kira saya setuju daripada merubah nomenklatur DPA, terus ada 3 hal tadi dirubah, tetapi tetap tidak efektif. Akhirnya apa? Akhirnya menghambur-hambur uang negara, uang rakyat. Saya kira lebih bagus tidak. Kalau tadi sempat Prof. Juanda mengatakan bahwa memang agak sulit menilai kinerja
One Team Press gitu, karena memang apa yang dia sampaikan nggak bisa dipublish ke media, jadi media juga nggak tahu sebenarnya kerjanya apa sih gitu, dan mana nasihat dari One Team Press itu yang disetujui atau diikuti oleh presiden. Kalau ini kita rubah Dewan Pertimbangan Agung, itu pertanggungjawaban dia bukan ke presiden loh, kepada publik gitu. Jadi DPR bisa meminta pertanggungjawaban dari Dewan Pertimbangan Agung apa aja yang sudah diberi nasihat, mengingat Anda digaji oleh negara. Nah ini yang kita sebutkan tadi, mereka mau mengubahnya dengan gagah-gagahan gitu, tapi nggak mau menerima implikasi dari perubahan itu. Jadi kalau mereka mengubah ini menjadi lembaga negara, berarti DPR berhak meminta pertanggungjawabannya. Kan tidak ada satu lembaga negara sekarang yang nggak diminta pertanggungjawaban oleh DPR. KPK ada koneksinya, KPU Komisi 2 kan sebagai bagian dari. Nah ini kalau dibuat lembaga negara, ya artinya harus dikoneksikan dengan komisi berapa di DPR itu. Sehingga nanti dimintain pertanggungjawaban. Mana pertanggungjawabannya? Ya kan? Nah, itu loh kira-kira. Kalau tidak mau, ya sudah. Dia jangan pakai kalimat lembaga-lembaga negara agung nih gitu loh dan sebagainya. Pakai aja kayak BIN tuh ya nggak bisa dimintai pertanggungjawaban oleh presiden. Ya, polisi aja dimintai pertanggungjawaban kok oleh DPR. Nah, One Team Press ini nggak bisa dimintai pertanggungjawaban oleh DPR, nggak bisa dimintai apa saja yang mereka lakukan gitu, ya karena semata-mata usernya adalah presiden. Gitu. Ini pertanyaan terakhir ya, kalau misalnya isi dari DPA nanti, misalkan namanya tetap DPA adalah mantan presiden misalnya, atau Presiden Jokowi atau mantan presiden yang lain, dan diposisikan sejajar oleh presiden yang menjabat gitu, itu kira-kira akan menimbulkan kontroversi nggak? Nanti tiba-tiba ada kuat-kuatan atau ada ya semacam ya seperti di masa lalu kan, sempat ada konflik kan ketika ketua DPA Baramuli dengan Presiden Soeharto dan sebagainya. Nah, Anda melihat ini bagaimana? Sangat potensial itu terjadi, karena itu kan dia satu lembaga negara tersendiri yang tidak berada sekarang di bawah presiden. Asumsinya kan begitu. Meskipun diangkat dan diberhentikan presiden, tapi dia lembaga tersendiri tuh. Tapi saya berbeda sedikit kalau itu. Sepanjang itu diangkat oleh presiden, tidak akan. Tidak akan. Karena aura dan apa ya, bayangan presiden kalau dia mau berbeda dengan presiden yang mengangkat, secara psikologis tidak mungkin dia berani kepada presiden untuk berbeda. Tapi yang dibilang Bung Rey itu tadi adalah ketika pengangkatannya bukan oleh presiden. Ya, kalau pengangkatan bukan presiden. Tetapi kalau presiden masih tetap mengangkat, tetapi dinaikkan dia sebagai lembaga negara, tetap saja lembaga negara yang memang setingkat, tetapi taringnya tidak tajam. Taringnya tidak efektif. Tetap, jangan, nanti saya dipecat. Iya, itu artinya opsional sebetulnya. Kita tidak bisa mengatakan dia nggak mungkin, gitu. Nah, mengapa ketua IKN mengundurkan diri? Ya karena dia merasa mungkin berbeda dengan Pak Presiden gitu. Itu yang saya katakan. Jadi kalau nanti kepentingan politiknya berbeda, karena mengingat misalnya Pak SBY itu ada partainya, ya kan? Kalau Ibu Mega masuk, Ibu Mega itu ada partainya loh. Ya kepentingan mereka adalah memikirkan masa depan partai. Kalau itu berbeda dengan kepentingan partai politiknya presiden, ya mereka kata saya memilih partai saya bukan memilih presiden. Oke lah, kita anggap isinya nggak cuma bukan mantan presiden, hanya misalkan nih maaf ya, misalkan Presiden Jokowi dengan tokoh-tokoh masyarakat gitu atau tokoh dari partai politik, itu bisa menimbulkan bisa selalu terbuka kemungkinan. Kalau Bang Rey selalu merasa kecuali bahwa ada ikatan yang lebih besar selain dari ikatan jabatan itu. Paham saya? Misalnya yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo itu adalah mantan anggota partai dia semua. Itu sulit dia berbeda gitu kan. Tapi kalau berbagai orang yang masuk ke dalam, ya berbagai kepentingan. Lalu kalau ide berbeda, ya berbeda. Apalagi menjelang Pilpres. Ada orang yang diangkat 2 kali wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden, anaknya mantunya jadi wali kota, ninggalin partai loh dia. Kalau saya tetap berbeda melihat itu ya, bahwa saya melihat dari
psikologi hukum tata negaranya. Psikologi hukum tata negara ya yang kita pahami tidak akan ada cerita ya atau katakanlah sedikit lah semacam kultur lah kalau ya, itu. Ya. Tapi kan orang saya mau mengatakan begini, Prof, tidak mungkin kita bisa membayangkan orang berbeda 2 kali diangkat jadi wali kota, sekali jadi gubernur, 2 kali jadi presiden, anaknya jadi wali kota, mantunya dia jadi kota. Nggak kebayang sama kita di ujungnya dia meninggalkan tuh partai. Ya, tapi beda-beda kasus ini karena dia top ya. Top mandir ini adalah pusat kekuasaan di presiden. Berbeda kasusnya kalau ini orang di DPA nanti misalnya katakanlah berani mengambil jalan pikiran atau sikap kebijakan yang berbeda dengan presiden yang mengangkat. Nah, ini, sekarang kita kasih tes ini yang masih berkuasa ini loh. Tiga kasih. Siapa yang berani begitu? Kita kecuali mungkin Bung Rey dimasukkan jadi anggota Dewan Tim Pres. Tunggu dulu, Prof. Mungkin berani. Tunggu dulu, Prof. Saya kasih, ya kan? kita kasih bayangan kasusnya dulu. Ya. Oke, silakan. Menjelang 2029 dong ya. Ya. Prabowo mau jadi calon presiden. Ini si wakil mau juga jadi calon presiden. Oke. Kira-kira mantan presiden yang dari DPA itu dia di mana? Ya, artinya itu kan paling-paling di ujung. Lah iya itu. Kalau di ujung seperti tadi, ya bahwa perbedaan itu di ujung. Saya kira nggak ada masalah. Cuman yang saya maksud tadi kan untuk efektifnya dewan ini kan masih berlangsung ini. Ini yang menurut saya perlu dipikirkan. Jangan-jangan kalau misalnya mantan presiden ini yang masih punya interest politik loh. Kalau misalnya kan, karena kalau betul nih, misalnya yang dimasukkan salah satunya Pak Jokowi, anaknya wakil presiden dan punya masa depan. Nah, pertanyaannya apa benar semata-mata Pak Jokowi yang ketua DPA atau yang presiden ini kan bekerja demi Pak Prabowo atau jangan-jangan juga bekerja demi anaknya? Itu kan pertanyaannya. Ternyata pertanyaan saya bukan terakhir lagi. Saya mau tanya lagi, masih belum terakhir. Enggak. Kalau kau masuk ke politiknya nggak ada limitnya gitu loh. Oke. Menurut bapak-bapak di sini, kira-kira ini kan usulan akan diberikan ke presiden. Kira-kira presiden akan menyetujui nggak revisi undang-undang ini? Ini pertanyaan. Kita harus pertanyaan seperti orang lugu lah. Terus kedua, gimana? Tadi Anda mau mulai dengan pernyataan katanya ini dikonsultasikan dengan presiden. Tapi kan kita harus simpulkan. Ini anggap aja sebagai sebuah kesimpulan. Dan menurut bapak-bapak, kira-kira prediksi Jokowi akan menjadi ketua DPA nggak? Oh iya, bayanganku. Yakin? Ya, yakin. Bukan soal yakin, namanya juga prediksi. Kalau Pak Jokowi masuk sebagai Dewan Pertimbangan Agung, ya saya kira beliau tidak akan mau kalau SBY yang jadi ketuanya gitu. Jadi harus satu mantan presiden saja di situ kayaknya. Iya, enggak, bisa 2, bisa 3. Tapi yang paling potensial itu ya adalah Pak Jokowi. Yang jadi ketuanya. Yang jadi anggota kan bisa yang lain. Bisa yang lain. Ya. Yang tadi kan pertanyaannya ketua. Jadi kalau saya melihat potensi itu lebih besar ya si Pak Jokowi. Ya kalau memang jadi ini lembaga negara. Ya untuk supaya keren juga ini kan sebagai ketua DPA. Mantap juga, saya setuju juga yang mantan presiden. Tapi benar-benar efektif gitu. Bukan kita tidak setuju dengan lembaga negara itu satu ya. Yang kedua, tidak setuju dengan mantan presiden masuk situ. Silakan demi untuk kemaslahatan bangsa dan negara misalnya. Nah, tapi persoalannya adalah efektif tidak ini. Hanya sekedar ketemu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau hanya sekedar kongko-kongko. Tapi nasihat ini terserah nanti Pak Prabowo sebagai presiden mau diikut tidak ada masalah. Saya kira itu kurang saya kira mau ditanyakan apakah kira-kira presiden akan menerima model revisi ini atau ingin menambahnya. Saya kira kan. Saya kira itu pertanyaannya. Kalau itu pertanyaan saya katakan saya kira dia akan nambah. Yaitu dengan menyebut bahwa DPA ini enggak sekedar lembaga di bawah presiden.
tapi lembaga independen yang berkuasa penuh untuk mengatur segala hal yang berhubungan kelembagaan gitu. Oke. Yang dari mana? Ini mungkin kalau itu ditanya, kalau ditanya dengan Pak Prabowo tidak seperti itu. Bukan ditanya presiden presidennya masih Pak Jokowi. Oh iya, kalau misalnya kan sekarang ini kalau presidennya sekarang saya menduga potensi untuk dirubah seperti itu ya besar sekali. Jadi, yang terpilih. Iya, artinya kan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Jokowi. Nah, tapi kalau Pak Prabowo yang mengesahkan mungkin beda lagi gitu. Kalau mengesahkan nanti besar kemungkinan presiden yang sekarang. Iya betul. Yang sekarang pasti seperti yang Bang Rey. Kemungkinan besar seperti yang Bang Rey. Tapi kalau yang oleh presiden yang terpilih, tapi kan tidak mungkin ini di era sekarang. Sekarang bisa juga ditunda dibahas setelahnya gitu. Tapi kan pertanyaannya tetap relevan. Kira-kira apakah model yang seperti sekarang ini cukup bagi presiden atau presiden akan menambah poin? Kan itu. Nah, saya mengatakan punya potensi presiden itu akan nambah poinnya. Apa poinnya? Yaitu menyatakan bahwa Dewan Pertimbangan itu lembaga tersendiri yang tidak berada di bawah kewenangan presiden. Jadi kira-kira begitu. Bang Rey bukan cuma diterima, nanti akan ada tambahan lagi, revisi. Gitu. Ya saya sependapat seperti itu. Kemungkinan itu kan makanya ya ada perubahan untuk penguatan bagaimana DPA itu kalau memang presiden disetujui dan disahkan lah oleh presiden sekarang. Tapi oleh karena itu menambah lagi, menguat argumentasi saya, itulah saya tidak sependapat ketika lembaga ini hanya dengan undang-undang. Berarti nanti bisa jadi ketika Pak Prabowo terpilih jadi presiden, dia bilang robah itu. Bisa. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan lembaga negara yang lebih pas seperti ini diatur dalam konstitusi, bukan hanya berdasarkan undang-undang. Ya, kenapa? Itu bisa tergantung selera daripada usernya undang-undang ala DPR sama presiden. Itulah argumentasi saya mengatakan lebih bagus, walaupun tidak dilarang. Ya, kita ngelihat ke depan gitu. Jangan sampai ini dirubah, nanti presiden ganti ini berubah lagi. Itulah sebenarnya semangat yang kita harus bangun negara ini. Jangan zigzag dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Oke. Ya, terima kasih Prof. Juanda, Bang Rey sudah menjadi tamu saya di Open Minded. Dan Sobat DN, jangan lupa untuk saksikan program Diskursus Net lainnya, Mimbar Bebas, Bang X Napi, dan juga program Open Minded yang sudah tayang di episode lalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.